Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Menjelang berbuka puasa, saya bersama SPMA TV ingin berdiskusi dalam 7 menit ke depan. Kali ini topiknya adalah tentang sayang anak. Anda punya anak yang sekarang mau berbuka puasa, dalam keseharian kita biasanya apa yang kita siapkan? Tentu menu buka yang terbaik. Kadang kita juga mengajak mereka untuk berpuasa dengan iming-iming yang macam-macam. That's okay, boleh, tidak apa-apa, bagus. Terutama dalam konteks menstimulasi atau memberikan dorongan, rangsangan agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. That's good. Tapi yang ingin saya bahas adalah sekarang ini dulur, kebiasaan orang tua menganggap anak itu kayak semacam properti, barang, sesuatu yang sifatnya menjadi kepemilikan dan bahkan seperti sesuatu yang itu hanya untuk dihias dan dibanggakan. Anak kemudian dianggap sebagai sesuatu yang hanya bisa membanggakan secara fisik. Makanya kemudian orang tua lebih fokus bagaimana menjadikan anak itu pinter ini, pinter itu, secara moral kadang terabaikan. Nah, ini yang seringkali kemudian mendorong kita kepada konsep lost generation. Apa itu? Kita kehilangan generasi. Kenapa? Selama ini orang tua kadang terlalu sibuk untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki dalam konteks harta, agar terpenuhi kebutuhan nutrisi anak. Sejak misalnya ketika mereka bayi, sibuk sekali bagaimana agar ini susu formula yang diberikan kepada mereka. Padahal Allah sudah memberikan kepada ibu itu kolostrum. Misalnya cairan terbaik yang perlu menjadi nutrisi pertama anak-anak adalah kolostrum atau antibodi terbaik ketika cairan pertama susu. Tapi kadang ibu-ibu, maaf kata, kecuali bagi yang sakit dan memang yang tidak mampu mengeluarkan susu, air susu ibu, tidak apa-apa. Tapi bagi yang mampu kadang malas. Nah, ini sudah mulai. Lalu ketika misalnya sudah mulai masa tumbuh kembang di mana anak disusui dan lain sebagainya, bapak ibu juga gitu, cenderung memberikan anak ini kemanjaan yang sifatnya jasmania. Padahal di saat yang bersamaan pertumbuhan rohani juga penting untuk diperhatikan. Mulai dari ketika ibu menyusui itu harusnya dengan banyak menyebut asma Allah. Bapak ketika mencari nafkah juga harus halalan, thayyibah, yang baik, yang tidak ada unsur-unsur haram, riba dan lain sebagainya, sehingga rezeki yang diterima kemudian dibelikan makanan dikonsumsi untuk anak, membentuk darah, daging, tulang. Ini darah, daging, tulang yang berasal dari rezeki yang halalan thayyibah. Sementara ibunya ketika menimang, ketika ada semacam chemistry, ketika itu chemistry yang diruhi dengan bismillah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Demikian pula ketika kemudian dia sudah mulai bisa membaca, mulai bisa mendengar, kemudian meniru ucapan dan lain sebagainya. Jika circumstances atau lingkungan yang ada di situ adalah lingkungan yang banyak membaca Quran, banyak menyampaikan ayat-ayat Allah, juga kemudian kata-kata yang sopan, tindak laku yang baik, orang tua sebagai madrasah pertama adalah tarbiyah atau madrasah terbaik untuk anak. Nah, ini dulu. Jadi kalau itu kita lupakan dan kita kemudian hanya fokus bagaimana anak kita itu berat badannya naik, kemudian dia lomba bayi sehat bagus, kemudian kita sekolahkan ke sekolah-sekolah mahal, hanya itu yang kita pikirkan. Jangan salahkan ketika kemudian anak nanti tidak punya sopan, anak kemudian berani membantah, anak kemudian tidak pernah merasa berhutang budi. Karena apa? Pola relasi antara orang tua dan anak hanya seperti pola relasi ATM. ATM kebutuhannya hanya kebutuhan uang. Sehingga ketika orang tua sudah merasa memberi uang, seolah-olah tanggung jawabnya selesai. Dan anak pun akhirnya demikian, menganggap orang tua itu hanya memberikan materi, pokoknya orang tua saya ngasih saya duit, selesai.
Sehingga ketika orang tuanya tidak lagi bisa memberi uang atau anak itu kemudian sudah mandiri dan bisa mencari uang sendiri, dia merasa tidak butuh orang tuanya. Karena konsep relasinya itu konsep relasi materi. Tetapi ketika menjadikan anak bukan sekedar konsep relasi materi, tetapi anak ini adalah investasi terbaik untuk akhirat kita. Investasi terbaik untuk yang disebut awaladun sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan ketika orang tua meninggal, maka investasi ini harus ditanam secara baik tentang apa? Mental spiritual, tentang moral keagamaannya, baik melalui ucapan, doa, sedekah, dan juga teladan orang tua. Dulur, amanah itulah anak, bukan hobi, bukan properti, tapi amanah yang wajib kita jaga dan kemudian kita jadikan sebagai investasi untuk melanjutkan generasi yang saleh dan salihah. Itu anak. Jadi kalau menjadi orang tua yang mencarikan rezeki dalam bentuk materi, semua orang bisa, bahkan tanpa bertuhan bisa, bahkan tanpa beragama bisa. Tapi untuk mencetak generasi yang saleh dan salihah, yang kemudian nanti menjadi jariah orang tua yang mendoakan kita ketika kita dikubur, ini tidak semua orang bisa. Dan itu adalah tugas kita sebagai kaum beragama, khususnya muslimin wal muslimat. Sehingga sekali lagi, anak tidak hanya butuh nutrisi jasmani, tapi anak juga butuh nutrisi ruhani. Baik doa kita, ucapan kita, ajaran kita, dan juga teladan kita yang terbaik di sisi Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Selamat berbuka puasa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.